Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Kedung Pring. Penyajian materi adalah tentang wawasan kebangsaan. Apa sih yang perlu kita tahu tentang wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan ini ada 4 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu makna wawasan kebangsaan, kedua perjuangan mewujudkan bangsa Indonesia, ketiga kekayaan Indonesia sebagai bangsa, dan yang keempat apa yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa dalam menjaga keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Nah, wawasan kebangsaan. Wawasan adalah cara pandang tentang diri dan lingkungan. Bangsa adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal, keturunan, kebiasaan, sejarah, dan pemerintahannya sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, dilihat dari sikap diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan wawasan kebangsaan. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, NKRI. Tujuan wawasan kebangsaan. Pertama, terbentuknya bangsa yang kuat, kukuh bersatu, berdaya saing tinggi, dan sejahtera. Kedua, secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primodalisme sempit, kesukuan, kedaerahan, dan mencegah disintegrasi bangsa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memegang peran penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kemajuan serta ketahanan keutuhan NKRI. Perjuangan mewujudkan bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia, terdapat 5 hal yang harus kita tahu. Yang pertama, perjuangan fisik. Kedua, Sumpah Pemuda. Ketiga, Pancasila. Keempat, proklamasi. Dan yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan fisik. Butuh perjuangan panjang hingga akhirnya bangsa ini bisa memproklamasikan kemerdekaan yang selalu kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus. Bahkan, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bangsa ini pernah merasakan sejarah kelam dijajah oleh bangsa asing. Singkat cerita, perjuangan pun terus dilanjutkan dalam melawan penjajahan. Mereka terus tanpa henti melakukan perlawanan untuk bisa merdeka hingga perjuangan mereka pun akhirnya menuai hasil. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya kita juga harus tetap menjunjung nasionalisme sehingga dengan adanya Sumpah Pemuda membuat pemuda-pemudi Indonesia memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Perumusan Pancasila dimulai pada masa sidang BPUPKI yang pertama. Perumusan ini diberikan oleh Soekarno, yang kemudian rumusan ini diproses melalui Panitia 8 yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI yaitu Rajiman Wedyo Diningrat. Kemudian membentuk lagi Panitia 9 yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Lalu,
Pengesahan dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila. Proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta bertempat di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahannya terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, dan 3. Penjelasan. Setelah perubahan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kekayaan Indonesia sebagai bangsa. Indonesia memiliki sangat banyak kekayaan, di antaranya suku, agama, budaya, dan ras. Suku. Untuk suku di Indonesia terdapat banyak sekali suku, di antaranya suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Minangkabau, dan masih banyak lagi. Yang kedua, agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga adalah budaya. Ada banyak kebudayaan yang berada di Indonesia seperti wayang, angklung, batik, tari saman, reok Ponorogo, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah ras. Ras di Indonesia ada 4 ras. Yang pertama, ras Wedoid dengan ciri-ciri kulit hitam, rambut keriting, tubuh berukuran sedang, dan berada di daerah Riau, NTT, dan Jambi. Yang kedua adalah ras Negroid, memiliki ciri-ciri kulit hitam, rambut ikal, cenderung keriting, tubuh tinggi, dan berada di wilayah Semenanjung Malaya dan Kepulauan Andaman. Yang ketiga yaitu ras Papua Melanozoid, ciri sama dengan Negroid, tapi memiliki bibir lebih tebal dan berada di wilayah Papua serta Pulau Aru. Yang keempat, ras Melayu Mongoloid yang terbagi menjadi 2, yaitu ras Proto-Melayu, yaitu di Batak, Toraja, dan Dayak. Yang kedua, ras Deutero, yaitu di Madura, Jawa, dan Bali. Upaya penerapan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda bukan hal mudah untuk mewujudkan tekad dalam memahami wawasan kebangsaan. Sebagai bangsa, kita memiliki Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yang berakar kuat di dalam kebudayaan daerah-daerah Indonesia. Rasa memiliki dan keyakinan menjadi bagian integral dari bangsa kita. Inilah yang perlu kita pupuk dan kembangkan di antara generasi muda. Pengenalan lebih dalam mengenai aneka ragam adat istiadat, flora fauna, kekayaan alam, kelebihan dan kekurangan masyarakat kita, lagu-lagu rakyat, nyanyian dan tarian daerah, sastra daerah, pemahaman humaniora, dan historiografi peristiwa-peristiwa daerah dan nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi bangsa. Cara-cara yang dapat digunakan diantaranya membaca buku-buku, mendengarkan nyanyian-nyanyian,
juga mengadakan festival, lomba, sayembara, penjelajahan, diskusi, seminar, lokakarya, kegiatan rohani di berbagai bidang seni, sastra, ilmiah, pada peringatan hari-hari nasional atau pada kesempatan-kesempatan lainnya. Sebagai ada banyak hal yang bisa kita lakukan, di antaranya menjadi pelajar yang berprestasi. Salah satu kewajibanmu dalam menjadi seorang siswa di sekolah adalah dengan belajar dengan giat, menjadi sosok yang berprestasi di bidang akademik maupun bidang ekstrakurikuler. Jaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan berarti kita harus berbuat baik kepada semua orang, baik keluarga maupun orang lain, baik yang berbeda suku, agama, dan budaya dengan kita. Untuk kalian kaum pelajar, tetaplah menjadi murid yang cerdas, menjaga persatuan dengan tidak tawuran. Hormati dan toleransi. Untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, mari kita sama-sama menjaga sikap toleransi antar sesama umat beragama. Karena pada dasarnya negara kita plural, maka kita tidak boleh merusak keharmonisan tersebut. Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam di berbagai daerah. Kamu yang berasal dari suku Bugis misalnya, harus mampu menjaga dan melestarikan budaya serta kearifan lokal yang ada di dalam suku Bugis. Alam dan lingkungan. Sebagai seorang pelajar, kamu bisa berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam dengan melakukan kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara liar, tidak membakar hutan, dan masih banyak hal-hal positif lain yang bisa kamu lakukan untuk melestarikan alam dan lingkungan. Terima kasih simak video wawasan kebangsaan sampai selesai. Harapan selanjutnya, dengan adanya materi wawasan kebangsaan ini, semoga dapat meningkatkan kerukunan, persaudaraan, dan toleransi di masyarakat secara umum dan khususnya di SMP Negeri 1 Kedung Pring. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.